Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nabi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Zainal Abidin Arif MSc, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Givi F. Givia, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori Brunner. Ini teori pembelajaran dalam pendidikan oleh Dr. Saul M. Silot, diperbarui pada 2019. Nah, dalam penelitiannya tentang perkembangan kognitif anak-anak, Jerome Brunner mengusulkan 3 mode representasi. Nah, teori konstruktivis Brunner menyarankan efektif ketika dihadapkan dengan materi baru untuk mengikuti perkembangan dari enaktif ke ikonik ke representasi simbolik. Nah, ini berlaku bahkan untuk pelajar dewasa. Nah, karya Brunner ini menunjukkan bahwa pelajar bahkan dari usia yang sangat muda maupun yang sudah dewasa mampu mempelajari materi apapun selama instruksi diatur dengan tepat. Nah, ini sangat kontras dengan kepercayaan Piaget dan ahli teori panggung lainnya. Nah, selanjutnya Jerome Brunner mengusulkan 3 mode representasi. Yang pertama, representasi aktif, ini berbasis aksi aktif dari 0 sampai 1 tahun. Lalu yang kedua ada representasi ikonik berbasis gambar, ini 1 sampai 6 tahun. Dan yang ketiga ada representasi simbolis, ini berbasis bahasa, ini dari 7 tahun ke depan atau 7 tahun ke atas. Nah, lalu yang ketiga ada representasi simbolis, yang ini berbasis bahasa simbolis dari 7 tahun ke depan. Nah, representasi aktif berbasis aksi aktif 0 sampai 1 tahun ini jenis memori yang pertama. Nah, mode ini gunakan dalam tahun pertama kehidupan sesuai dengan tahap sensori motor Piaget. Nah, berpikir sepenuhnya didasarkan pada tindakan fisik dan bayi belajar dengan melakukan, bukan oleh representasi internal atau pemikiran. Nah, ini melibatkan pengkodean informasi berbasis tindakan fisik dan menyimpannya dalam memori kita. Nah, misalnya dalam bentuk gerakan sebagai otot memori, bayi mungkin teringat akan tindakan mengguncang mainan. Nah, modus ini kemudian berlanjut dalam banyak aktivitas fisik seperti belajar mengendarai sepeda. Nah, lalu ada yang kedua ada ikonik. Nah, 1 sampai 6 tahun. Nah, informasi yang disimpan sebagai gambar sensorik icon. Nah, biasanya gambar visual. Nah, seperti gambar dan pikiran. Bagi beberapa orang ini sadar, yang lain mengatakan mereka tidak mengalaminya. Nah, ini mungkin menjelaskan mengapa ketika kita mempelajari suatu subjek baru, seringkali berguna untuk memiliki diagram atau ilustrasi untuk menyertai informasi verbal. Lalu yang ketiga ada simbolis 7 tahun ke depan atau 7 tahun ke atas. Nah, ini berkembang terakhir. Disinilah informasi disimpan dalam bentuk kode atau simbol. Nah, seperti bahasa. Nah, modus ini diperoleh sekitar 6 sampai 7 tahun sesuai dengan tahap operasional beton Piaget. Nah, dalam tahap simbolik, pengetahuan disimpan terutama sebagai kata-kata, simbol matematika, atau dalam sistem simbol lainnya seperti musik. Seperti itu. Nah, simbol ini bersifat fleksibel karena dapat dimanipulasi, diurutkan, diklarifikasi, dan lain-lain. Lalu dalam representasi simbolis ini ada pentingnya bahasa. Lalu bagaimana kurikulum spiralnya dan pembelajaran penemuan. Nah, pentingnya bahasa ini untuk meningkatkan kemampuan menghadapi konsep abstrak. Nah, di Brunner ini berpendapat bahwa bahasa dapat mengkodekan rangsangan dan membebaskan individu dari kendala hanya berurusan dengan penampilan. Nah, selain itu kurikulum spiral memberikan kognisi yang lebih kompleks namun fleksibel. Nah, lalu ada pembelajaran penemuan. Nah, di sini berarti bahwa guru yang baik akan merancang pembelajaran yang membantu siswa menemukan hubungan antar bit informasi. Nah, untuk melakukan ini, seorang guru harus memberi siswa informasi yang mereka butuhkan, tetapi tanpa mengaturnya. Selanjutnya ada
teori Brunner dan Piaget. Ini antara Brunner dan Piaget, ada yang setuju dan tidak setuju. Nah, di sini jelas ada kesamaan antara Piaget dan Brunner. Tetapi ada perbedaan penting, bahwa mode Brunner ini tidak terkait dalam hal yang mengandaikan sebelumnya gitu. Lalu Brunner pun mengatakan bahwa yang menentukan tingkat perkembangan intelektual adalah sejauh mana anak telah diberikan instruksi yang sesuai bersama dengan praktik atau pengalaman. Nah, jadi cara penyajian yang benar dan penjelasan yang tepat akan memungkinkan seorang anak untuk memahami suatu konsep yang biasanya hanya dipahami oleh orang dewasa. Nah, meskipun Brunner mengusulkan tahapan perkembangan kognitif, beliau tidak melihat sebagai representasi mode pemikiran yang berbeda pada titik perkembangan yang berbeda seperti Piaget. Nah, sebaliknya ia melihat perkembangan bertahap dari keterampilan dan teknik kognisi atau kognitif menjadi teknik kognitif dewasa yang lebih terintegrasi. Selanjutnya ada nilai dan kebutuhan sebagai faktor pengorganisasian dalam persepsi oleh Jerome S. Brunner dan Cecil. Ini dalam artikel Profesor Thurston mengatakan pada hari-hari ini ketika kita begitu sering bersikeras pada kesaling ketergantungan, semua aspek kepribadian akan sulit untuk mempertahankan bahwa salah satu fungsi ini seperti persepsi terisolasi dari sisa dari sistem dinamis yang membentuk pribadi tersebut. Nah, tidak diragukan lagi yang mendasari faktor penentu perilaku ini adalah sejumlah mekanisme fisiologis. Nah, terkait erat adalah eksperimen seperti yang dilakukan Haggard dan Rose ini, terus ada proses Henschke dan Murphy dan Schaeffer and Murphy yang menunjukkan peran penghargaan dan hukuman dalam mengubah organisasi persepsi. Nah, sebenarnya adalah untuk memahami bagaimana proses persepsi dipengaruhi oleh fungsi-fungsi mental bersamaan lainnya, dan bagaimana fungsi-fungsi ini pada gilirannya dipengaruhi oleh bekerjanya proses persepsi. Nah, mengingat misalnya ruang yang gelap dan subjek yang sangat termotivasi, seorang tidak akan mengalami kesulitan dalam mendemonstrasikan gerakan fenomenal hukum Korte. Nah, dalam nilai dan kebutuhan sebagai faktor pengorganisasian dalam persepsi ini ada hipotesis empiris. Ini semakin besar nilai sosial suatu objek, semakin rentan terhadap organisasi oleh faktor penentu perilaku. Nah, ini akan dipilih secara persepsual dari antara objek persepsi alternatif akan menjadi terpaku sebagai respon kecenderungan dan akan menjadi penekanan persepsi. Lalu, semakin besar kebutuhan individu akan objek yang bernilai sosial, semakin ditandai bekerjanya determinan perilaku. Nah, ketidakjelasan persepsi ini akan memfasilitasi pengoperasian penentu perilaku hanya sejauh ketidakjelasan mengurangi pengoperasian penentu asli tanpa mengurangi keefektifan penentu perilaku. Dalam artikel ini dilakukan eksperimen yaitu ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, dibagi dua. Nah, kedua kelompok eksperimen menerima perlakuan yang sama. 2 seri dijalankan untuk kelompok-kelompok ini yang terdiri dari 20 anak secara keseluruhan. Pertama, anak itu diminta untuk memperkirakan ukuran koin dan 1 sen hingga $0,50 dari ingatan. Nah, dia melakukan yang pertama dalam urutan nilai menaik. Nah, kemudian dalam urutan menurun selalu membuat 2 penilaian untuk setiap koin yang diberi nama. 1 dari terbuka, yang lain dari posisi tertutup, diafragma iris. 4 penilaian dibuat untuk setiap koin oleh setiap anak. Nah, bagaimana dengan ambiguitas atau ketidakjelasan persepsi? Nah, kesimpulannya bahwa hanya satu hal yang perlu diulangi.
sudah terlalu lama persepsi hampir menjadi domain eksklusif para psikolog eksperimental. Kita ingin mencapai pemahaman tentang cara kerja persepsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita, psikolog sosial, dan siswa kepribadian harus bergabung dengan para psikolog eksperimental dan menjelajahi kembali banyak bidang persepsi kuno ini yang hukumnya terlalu lama telah diterima begitu saja. Artikel selanjutnya ini tentang persepsi ketidaksesuaian sebuah paradigma oleh Jeremy S. Brunner dan Leo Portman 1949 di Universitas Harvard. Nah, ketidaksesuaian merupakan masalah krusial bagi teori persepsi. Nah, karena pada dasarnya persepsinya mewakili suatu pelanggaran. Nah, ini ada reaksi terhadap ketidaksesuaian. Nah, semakin banyak pengalaman yang dimiliki subjek di masa lalu dengan ketidaksesuaian, semakin sedikit kesulitan yang dia miliki dalam mengenali ketidaksesuaian yang bersifat terkait. Nah, memang ini sama saja dengan mengatakan bahwa ketika seseorang telah cukup sering mengalami ketidaksesuaian, itu berhenti melanggar harapan dan karenanya berhenti menjadi tidak sesuai. Ini ada 4 jenis reaksi terhadap ketidaksesuaian. Yang pertama ada reaksi dominasi. Nah, reaksi dominasi ini contohnya data pertama adalah 27 dari 28 subjek. Kami menunjukkan respon dominan terhadap kartu trik dalam catatan mereka. Nah, beberapa lebih banyak daripada yang lain. Nah, sebenarnya seringkali tidak ada cara yang pasti untuk menemukan hubungan dominasi dengan kartu biasa. Nah, tanggapan yang benar dapat berupa tanggapan dominasi, baik dominasi warna atau dominasi bentuk. Beberapa contoh reaksi dominasi yang terlihat terhadap kartu normal diamati dalam kasus persepsi yang salah. Nah, misalnya, ada kasus di mana kartu normal merah dipandang sebagai hitam dan bentuknya diasimilasi agar cocok dengan warna hitam. Lalu ada kompromi. Nah, di kompromi ini adalah persepsi di mana persepsi resultan mewujudkan elemen atribut yang diharapkan dan atribut yang disediakan oleh rangsangan. Nah, reaksi kompromi tentu saja terbatas pada jenis situasi stimulus tertentu, di mana jalan tengah persepsual adalah antara ekspektasi dan stimulus yang bertentangan dengan ekspektasi. Nah, situasi ini adalah satu-satunya. Subjek seringkali mempersepsikan warna sedemikian rupa untuk membuatnya lebih sesuai dengan atau lebih dekat pada ekspektasi normal tentang warna apa yang cocok dengan apa yang cocok. Nah, selanjutnya ada gangguan. Nah, gangguan adalah kegagalan besar subjek untuk mengatur bidang persepsi pada tingkat efisiensi yang biasanya dikaitkan dengan kondisi tontonan tertentu. Misalnya, untuk kartu normal, subjek dapat melihat warna, jenis, dan angka dari 20 hingga 50 mili sampai detik. Nah, subjek yang sama dihadapkan dengan kartu yang tidak sesuai pada 50 mili detik, mungkin baru mulai melaporkan dengan tingkat kepercayaan tertentu dan hanya akurasi parsial pada nomor dan jenis serta warna kartu di depannya. Nah, ini mungkin berlangsung selama beberapa exposure karena durasi ditingkatkan. Nah, katakanlah hingga 100 mili detik. Nah, jauh di atas kisaran ambang normalnya. Selanjutnya ada pengakuan. Nah, dalam persepsi rangsangan yang tidak sesuai, proses pengenalan untuk sementara digagalkan dan menunjukkan karakteristik yang umumnya tidak dapat diamati dalam pengenalan rangsangan yang lebih konvensional. Nah, salah satu cara spesifik di mana proses pengakuan dipengaruhi oleh gagalnya ekspektasi yang sudah mapan adalah munculnya rasa salah. Nah, subjek mungkin saja meskipun tanggapan dominasi dan kompromi terus berlanjut, tiba-tiba atau secara bertahap mulai melaporkan bahwa ada yang salah dengan stimulus tanpa dapat menentukan apa yang salah. Nah, kesimpulan utamanya adalah hanyalah penegasan kembali dari pernyataan umum bahwa organisasi persepsual sangat ditentukan oleh ekspektasi yang dibangun di atas perdagangan masa lalu dengan lingkungan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.